tanam cabai sniper di usia 66 HSS. Ya. Nah, ini kan tua banget. Ini keluar dari jalur ini, Mas. Iya, Keluar dari pengalaman Mas yang mungkin belum divaksin dulu itu. bisa tanam 2 kali, Mas. Jadi Total, banyak Mas, yang itu? iya, banyak yang mati, terus kita tanam ulang gitu. Karena kemarin rugi ya, berapa Mas kemarin? Banyak pokoknya. Iya, 8 hektar loh Mas Iya, ya. 8 hektar. 8 hektar itu habis dalam kurun waktu 1 bulan. 1 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan pagi bikin lapar, jumpa lagi dengan Sniper. Baik rekan-rekan seniman pertanian dimanapun rekan berada, saya Abro dan kali ini kita masih berada di Bondowoso. Nah, pada kesempatan kali ini masih bersama Om Nono, Nggih. Om Warno ya tepatnya ya. Nggih. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait benih Sniper yang akan ditanam di usia 66 HSS, hari Ya. sejak semai. Nah, apakah masih bisa 66 HSS? Lalu nanti bagaimana kelanjutannya? Nah, kita akan membahas dulu kok bisa berani tanam di 66 HSS. Ya. Gitu nggak Om ya? Ya. Siap, mungkin boleh perkenalan lagi Om Nono. Perkenalkan, nama saya Suwarno, saya dari Sniper Bondowoso. Siap. Untuk saat ini lahan penanaman di mana Om Nono? Di Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso. Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso. Luar biasa. Untuk di lahan saat ini Om, ini berapa luasan lahannya nih? Ini untuk luasan lahan kurang lebih 0,6 hektar. 0,6 berarti setengah hektar lebih. Ya, 6.000 meter persegi. 6.000 meter persegi. Nah, ini ditanami berapa ribu calonnya untuk tanaman Sniper Om Nono? Ini kurang lebih sekitar 15 sampai 20.000 itu. Wah, lumayan muat banyak ya Om Ya. Nono ya. Untuk sistemnya satu lubang, Satu lubang nanti 2 tanaman, Mas. 2 tanaman. Ya. Wah, luar biasa. Jadi memang untuk manfaat dari satu lubang 2 tanaman itu banyak Ya. Om Nono ya. Ya. Apa saja Om Nono misal? Pengiritan di nutrisi nantinya. Itu kan kocornya per lubang tanam nanti. Iya, dengan dosis yang sama Nah, walaupun dosis 2 yang tanaman sama. ya. Ya. Terus yang kedua itu produksinya lebih bagus. Maksudnya lebih maksimal untuk per lubangnya. Per lubangnya. Ya, betul. terus biaya operasional per batang nanti bisa di minimalisir. itu. Oke. Betul. Tapi untuk perawatan gimana Om Nono? Nanti untuk perawatannya kita tetap ngikutin di buku sakti, Mas. Di buku sakti. Ya. Nah, ini kebetulan sebetulnya untuk tanam benih Sniper itu ada puluhan ribu orang yang sedang tanam saat ini Betul, juga, ya kan? betul. Tapi yang tidak sama atau yang membedakan di sini Om Nono tanam cabai Sniper di usia 66 HSS. Ya. Nah, ini kan tua banget, Iya. Om Nono. Ini keluar dari jalur ini, Mas. Iya, keluar dari ini apa? Kayak familiar keluar dari jalur. Bukan yang itu ya? Bukan. Bukan yang itu. Siap. Iya. Karena kemarin keteteran di persiapan lahan, Mas. Oh gitu. Ya. Heeh. Itu kita sudah nyemai di bulan Februari. Ini sudah April ya. Oke, berarti 2 bulanan ya Om ya? 2 bulanan. Karena keteteran di persiapan lahan, kemarin kebentur sama Idul Fitri dan Iya. lain-lain itu. Heeh. Makanya benih sampai terbengkalai seperti ini. Gitu. Oh, betul. Yang harusnya lahan udah siap dari Iya. dulu kebetulan belum siap Ya, belum gitu ya Om siap. Nono. Akhirnya benihnya terlalu tua. Iya. Gitu. Tapi jenengan sempat ragu nggak Mas? Maksudnya ini kan penanaman di umur yang tidak wajar benihnya. Kemarin sempat ragu sih, Mas. Terus saya follow up ke Mas Daniel, Mas, kondisi bibit saya seperti ini, kondisi lahan belum siap. Iya. Dari Mas Daniel, gas saja nggak apa-apa. Tetap suruh gas ya. Gas saja nggak apa-apa. Terus untuk perlakuan ada treatment khusus, Mas. Oh, apa itu? Dari Mas Daniel nggak usah, Mas. Nanti ngikut yang di SOP aja gitu. Berarti nggak ada treatment khusus? Nggak ada. Tetap ngikutin di SOP buku sakti itu. Oke. Gitu. Tapi untuk ini Mas, benihnya itu udah divaksin apa belum di awal? Perendaman benih mungkin ya? Untuk vaksin kita tetap pakai. Setiap tanam itu pasti kita pakai, Mas. Pasti pakai. Vaksin 3 serangkai itu pasti kita pakai. Pasti pakai. Ya, wajib itu kalau saya. Itu ada Trico Sniper. Ada Trico Sniper, terus Agrovalkan sama Premino. Iya, itu fungsinya agar kita mungkin kedepannya tidak banyak sulam gitu ya Mas ya. Betul, lebih adaptif ke tanamannya. Betul, karena kan kita ketika pindah tanam juga kondisi
kondisi bibitnya sekarang kan tua, Betul. itu nanti kan juga mungkin rawan stres Iya, juga. iya. Ya, tapi Pasti. sebetulnya untuk stres itu gimana sih Mas? Maksudnya kan ini udah lama hidup nih 66 SS. Dia itu rawan stres nggak kalau pindah tanam apa? lebih Kalau tahan dia? infonya dari teman-teman itu memang agak stres, tapi sudah pohonnya itu sudah batangnya itu sudah kaku, Mas. udah Gitu. kaku. Jadi untuk dari panas mulsa itu kayaknya diminimalisir lah nanti gitu. Oke, berarti kan mungkin kalau dia terlalu dini, misal 15 SS itu kan dia batangnya Ya, masih kecil, ya. apalagi Bondowoso juga merupakan daerah yang panas juga sama seperti Betul, Jember ya Mas betul. ya. Nah itu kan dari pantulan mulsa itu sangat Ya, rawan. ya. Betul. Nah biasanya kan Mas Daniel juga bisa diakali itu dengan kayak bambu gitu. Nah, Nah bambu itu kan kalau Mas Daniel tujuannya dua sebetulnya. Iya. Yang pertama itu untuk melindungi dari panas, Panas mulsa. Yang kedua itu untuk melindungi dari siput. oh gitu ya. Iya, tapi kalau di sini mungkin untuk siput nggak terlalu banyak ya Mas ya. Sebelum penanaman itu kita semprot fipronil, Mas. Ketika di pembibitan, nah kita semprot fipronil dulu atau H-1 atau berapa. Pokoknya besoknya tanam kita semprot dulu untuk itu kan sistemik. Iya. Nanti untuk minimalisir dari siput atau jangkrik lah kalau di sini. Itu lebih Kalau aman ya siput Mas di ya? sini nggak terlalu sih, jangkrik sama belalang. Jangkrik sama belalang. Makanya fipronil tuh kayaknya cukup sih. Sangat efektif Iya. ya. Oke. Nah, untuk kan biasanya kita juga melakukan vaksinasi hamin penanaman, mungkin hamin 5 menit sebelum penanaman ya Mas ya. Itu Tadi, dilakukan. Iya, kita lakukan Mas. Iya. Untuk vaksin sih saya rasa wajib sih Mas. Wajib ya. Wajib. Karena sepengalaman saya itu dengan vaksinasi dan tidak itu yang paling signifikan itu di jumlah sulaman. Oh gitu. Iya. Pengalaman Mas yang mungkin belum divaksin dulu itu. Bisa tanam 2 kali Mas. Jadi Total, banyak Mas, yang itu? iya, banyak yang mati. Terus kita tanam ulang gitu. Maksudnya sangat boros waktu ya Mas ya. Ya, waktu terus bibit juga. Iya kan bibit juga beli ya Mas Ya. Itu dia dengan kita mengalokasikan katakanlah berapa puluh ribu atau ratus Ya, ribu untuk beli produknya kan sebetulnya kita juga nggak banyak ya Mas, kayak katakanlah Tricho Sniper cuma 3 sendok. Irit itu Mas. Irit banget kan? Iya, irit. Itu bisa untuk berpuluh-puluh Iya, begi itu juga iya. cukup kan ya? Cukup. Nah seperti itu, jadi ternyata dengan benih yang sudah setua ini 66 HSS itu masih bisa maksimal loh ternyata. Iya. Seperti itu ya Mas ya. Iya. Kemarin itu juga saya izin sedikit cerita Mas. Kemarin kan juga sempat telepon Mas Daniel dan beberapa waktu lalu itu diinfokan rekan kita itu kalau nggak salah ada di Wonosobo. Nah dia itu usia semayanya itu 3 bulan. 3 malah lebih dari saya ya. Ya, jenengan kan masih 2 bulan kan, Iya, teman. Nah, ini 3 iya. bulan. Mungkin sama Mas, karena banyak kesibukan ya kan, banyak kesibukan atau nunggu hujan turun, Bisa, ya kan. iya. Itu kan apalagi di dataran yang tinggi. Nah itu nggak ada air lah. Iki, misal ditanam waktu itu kan sayang banget Iya. karena airnya kan juga nggak ada gitu ya. Tak ada hujan berarti Tak ya. ada hujan dia. Nah dia sampai bibitnya itu 9 bulan itu tinggi-tinggi. 90 hari maksudnya. 90 hari ya, 3 bulan. Kalau 9 bulan berarti lahir dulu lahir. Beda, sorry. 90 harian ya, berarti 3 bulan ya. 3 bulan. Itu kan harusnya udah petik bahkan itu ya. Iya. Tapi ini aja masih bentuk Bibit. bentuk bibit, bentuk semayan gitu Iya. ya. Tapi ternyata sangat di luar nalar Mas. Nah itu kan semayannya ternyata benar-benar dia siap tempur waktu itu ya, mau gimana lagi karena nggak ada air. Iya. Nah tapi untuk hasil panennya mungkin nanti kita bisa untuk hasil panennya nanti kita bisa share lah Mas ya di Bisa, YouTube iya, nanti. iya. Jadi bagaimana hasil daripada bibit yang telat tadi. Iya. Gitu. Nah ini pegawainya berapa Mas untuk di lahan ini? Untuk di lahan ini kemungkinan nanti 2 orang sampai 3 orang. 2 orang. Itu Iya. juga Mas itu yang kerja? Ya, itu kepala pegawainya itu. Kepala pegawainya. Keren kayaknya bapaknya ya. Iya. Mungkin boleh dipanggil Mas itu untuk nanti kita ngobrol sedikit. Pak. Pak. Oke. Wah. Namanya siapa Mas ini? Ini namanya familiarnya Pak Wiwi di sini. Pak Wiwi. Iya. Abdul Wiwi. Iya, Pak Abdul itu nama sendiri, Mas. Oh, nama sendiri. Kalau panggilan di sini familiarnya itu Pak Wiwi. Pak Wiwi. Udah lama kerja Mas ini di sini? Kalau ini sejak kami kerja di sini memang sudah dari awal lah, dari Dari awal bulan, ya. Luar biasa, kayaknya pengetahuan wawasannya itu udah Jos, lumayan ya Pak, Mas Jos iya. ya Mas ya. Halo Pak Wiwi. Ya, Pegang bibit apa Pak Wiwi? sniper. Wah luar biasa, monggo boleh ke sini Pak Wiwi. Monggo. Monggo duduk di sampingnya di situ aja taruh. Ya.
Jadi ini yang dimaksud bibitnya itu 66 hari sejak semai. Tinggi-tinggi betul nggak Mas Ge? Betul. Iya. Kayak kalau usia bibit ditanam ini udah 30 HST lah ini kayaknya. Betul. Nah ini tapi masih yakin nggak Pak dengan seperti ini Pak Wiwi? Oh yakin. Ini masih aman? Iya aman. Hari ini sudah penanaman semua Pak Wiwi? Iya. Sudah berapa persen yang ditanam Pak Wiwi? Kira-kira 50%. 50% ya, berarti diselesaikan esok hari ya? Iya. Iya, sini cuacanya kalau misal tanam siang itu panas sekali ya Pak Wiwi ya? Iya. Sehingga harus dilanjut keesokan harinya. Ini udah divaksin belum Pak Wiwi? Sudah ini. Tadi arahnya apa saja Pak Wiwi? Atau yang tahu Mas Nononya, Mas Warnonya? Iya. Kalau masalah vaksinasi itu saya yang nangani Mas. Jadi Pak Wiwi bagian koordinasi lahan aja, masalah penanaman gitu. Oke, berarti untuk setelan nutrisi tetap dari saya Mas yang Nono semua gitu ya. Tapi kelihatannya Pak Abdul ini sangat-sangat kayak pernah lihat di film mana gitu kayaknya. Beri Prima. Oh iya, kayak Beri Prima ya. Gagah banget. Ininya mana Pak? Ya. Ininya mana? Oh ini. Wah, itu dia kelihatan. Ya luar biasa. Biar lanjut ditanam aja Mas. Siap, monggo Pak, boleh lanjut Pak. Lanjut tanam deh Pak. Siap. Ini untuk sebelumnya lahannya janda atau ditanami apa Ini Mas sebelumnya? bekas padi Mas. Bekas padi. Wah, insya Allah masih aman lah ya. Ya. Nah, untuk pupuk dasarnya ini masuk apa saja Mas ini? Sesuai SOP fosfatnya 50 kilo dan NPK-nya 10 kilo per 1000 tanaman. Per 1000 tanaman. Sebelum tanam jenengan kocor Tricho Sniper dulu? Disemprot Mas. Disemprot ya? Oh disemprot ke bedengan berarti? Sebelum tutup mulsa. Oh sebelum tutup mulsa, berarti untuk mendekomposisi lagi ya Pak ya? Iya Mas Nono ya? Iya luar biasa. Jadi semua amunisi itu sudah diaplikasikan semua. Karena tadi ketika kita wawancara juga di di lahan sebelahnya yang rawit hijau itu, nah itu kan juga ternyata bisa bagus karena mengalami trauma ketika penanaman full kohe kemarin ya Mas Nono ya? Iya, luar biasa. Sekarang sudah anti kohi, mohon maaf. Betul, kita ganti dengan asam humat. Iya, mending cari sumber mikroba lain yang sudah standar lah. Betul. Gitu, yang sudah pasti. Betul. Padahal Om Nono ini dulu kuliah di mana Om Nono? Kuliahnya di Poltek Jember. Di Poltek Jember, prodinya? Prodinya tanaman perkebunan. Nah, tanaman perkebunan, jadi udah nggak asing lagi dengan kohe ya? Iya. Nah, memang secara teoritis, memang untuk biomasa yang ada di tanah kita perlu kohe. Nah, cuman untuk bisnis kan mungkin nutrisi kohe kan bisa untuk biomasa dialihkan ke yang lain. Iya, alternatif yang lain. Betul, karena resikonya luar biasa. Betul. Khususnya di tanaman cabai ya. Khususnya di tanaman cabai, betul. Kalau tanaman pangan oke lah Mas ya. Oke, apalagi tanaman tahunan gitu sangat-sangat oke. Cuman kalau cabai yang notabene untuk bisnis, gimana Mas? Kurang rekomendasi lah. Bahkan tidak direkomendasikan. Gitu. Karena kemarin rugi berapa Mas kemarin? Banyak pokoknya. Iya 8 hektar loh Mas ya. 8 hektar. 8 hektar itu habis dalam kurun waktu 1 bulan. 1 bulan. Nah itu karena menular terus ya Mas ya. Serangannya masif dari funginya, bakterinya itu masif sekali Mas. Nah seperti itu teman-teman. Jadi monggo lah kita sama-sama belajar. Jadi jangan sampai stuck di sini. Kita terus belajar terus. Yang ada di buku sakti itu menjadi patokan dasar kita untuk bertani. Ketika kita full SOP juga insya Allah banget bisa dipastikan tanaman itu mulus sampai panen ya Mas ya. Overpower lah Mas. Overpower. Nah ketika nanti pasti ya Mas ya. Nah ketika nanti ada kendala kita bisa di buku sakti sudah lengkap sekali. Betul, konsultasi apalagi aman semua ya Mas. Aman. Betul. Nah mungkin sebelum kita tutup Mas terkait benih atau penanaman ada saran kepada rekan-rekan yang ada di rumah? Kalau dari saya lebih meng-highlight di ininya sih Mas, vaksinasi. Divaksinasi. Ya, sama persiapan lahannya itu yang memang benar-benar mateng lahannya. Ditambah vaksinasi udah pasti jos di awal penanaman itu. Cukup itu ya Mas ya. Sama bismillah Mas, niat ya. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun gitu. Niat ingsun ya Mas ya. Itu yang paling penting ya Mas. Betul. Terima kasih Mas Nono atas saran-sarannya. Semoga ilmu yang kita sharingkan ini bermanfaat. Amin, amin. Bagi orang-orang yang wah lah Mas, bibitku udah 1 bulan, udah 2 bulan, udah 2,5. Lah ini loh 66
HSS gitu ya. Tidak usah ragu. Selama backingannya buku sakti gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, bismillah. Iya, luar biasa. Terima kasih rekan-rekan yang sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf apabila ada salah kata ya Mas Nono ya. Kita ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya gitu. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seniman pertanian, bertani dengan seni.